Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati seorang sahabat di lengannya diikat dengan tali. Lalu Rasulullah bertanya, apa ini? Mahatihi, apa ini? Ya Rasulullah, ini bertujuan mencegah penyakit ain, penyakit demam. Lalu Rasul bersabda, inza'ha, lepas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu, para mustami'in, maghrib ini kita melanjutkan majelis tafsir dan kita masih membicarakan surat Al-Jin. Kita sampai pada ayat yang ke-8. Al-Jin ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Wa anna, dan bahwasanya kami di sini adalah pengakuan bangsa jin. Lamasna, kami mencapai atau mendatangi, as-samaa'a, langit, fawajadnaha, maka kami mendapatinya, muliat, dipenuhi, langit dipenuhi, harasan, penjaga, syadidan, yang kuat, wasyuhuba, dan panah-panah yang dilemparkan. Wa anna, dan bahwa kami, yakni bangsa jin, kunna, adalah kami, naq'udu, kami duduk, minha, darinya, dari langit, maqa'ida, pada tempat duduk, lisam'i, untuk mendengarkan. Faman, maka barang siapa, yastami', mendengarkan, mau mendengarkan, al-an, sekarang, yajid lahu, pasti dia mendapati baginya, syihaban, panah-panah yang dilemparkan, rosoda, yang mengintai, atau malaikat yang mengintai. Wa anna, dan bahwasanya kami, la nadri, kami tidak mengetahui, asyarrun, apakah keburukan, urida, yang diinginkan, biman, terhadap orang, fil ardi, yang ada di bumi, au, atau arada, berkeinginan, yakni Allah, bihim, terhadap mereka, rabbuhum, yaitu Tuhan mereka, rasyadah, satu kebaikan. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, masih membicarakan dunia jin.
Dan pada pertemuan yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya kita membicarakan juga tentang dunia jin. Nah, di antara yang Allah berikan kemampuan kepada bangsa jin, jin itu bisa berpindah dalam waktu yang cepat, berpindah cepat, dan bisa memindahkan barang dengan cepat, bahkan di luar logika manusia. Itu kemampuan bangsa jin. Seperti mana Nabi Sulaiman yang beliau pada masanya pernah bertanya kepada rakyatnya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Maka berkatalah jin Ifrit, aku bisa memindahkannya dari negeri Saba yang ada di Yaman sebelum engkau duduk. Jadi cepat. Berkatalah seseorang pemuda yang soleh dari Bani Israel, dari rakyatnya Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan lebih cepat daripada itu. Kagetlah jin Ifrit dan semua rakyatnya itu. Sebelum engkau mengerdipkan mata, lebih cepat. Apa caranya? Dengan doa. Karena laki-laki tadi adalah orang yang soleh, doanya mustajab, tentu lebih kuat daripada kemampuannya jin Ifrit. Dalam arti, meskipun bangsa jin dikasih kemampuan oleh Allah, yang kemampuan itu kita manusia tidak diberikannya, bisa mencari informasi cepat seperti tukang ramal, dukun-dukun, bisa mencari, katanya pinter kan. Sebenarnya itu diantaranya menggunakan bantuan jin. Benda hilang ditemukan, itu jin. Atau jin bisa memindahkan satu barang dengan cepat, atau jin punya kemampuan bisa merubah bentuk, bisa memunculkan penyakit, memunculkan permusuhan. Itu kemampuannya. Bisa masuk dalam tubuh manusia, membuat orang hilang akal atau kesurupan. Itu kemampuannya. Tapi kekuatan manusia yang diberikan oleh Allah adalah doa dan zikir, mampu mengalahkan kekuatan jin. Makanya kita tidak perlu takut dengan bangsa jin. Cukup kita baca zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalkan zikir apa saja, mau istighfar, mau subhanallah, mau takbir, tahmid, itu semua kalau kita baca mampu membuat jin kepanasan, terutama jin-jin pengganggu. Jadi tidak perlu kita memiliki rasa takut. Makanya diantara ulama pada zaman dahulu mereka mengatakan, kalau aku bertemu dengan setan jin, aku cukup membaca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau aku bertemu dengan setan manusia, ini yang repot. Mau saya bacakan apa katanya? Ibu bacakan apa, Pak? Al-Baqarah, tetapi tidak pergi. Karena itu para jemaah sekalian, kita jangan takut. Kan ada orang itu takut penyakit yang dimunculkan dengan bantuan jin. Apa? Bentuknya sihir. Mun kasihir kulo tako, mun kasado tak tako, ya kan? Ada begitu Pak bilang.
Padahal tidak perlu takut, karena sihir itu ma khafiya wala tufa, sesuatu yang halus, lembut, memunculkan penyakit lewat bantuan jin yang dilakukan oleh para dukun. Dikirim penyakit lewat bantuan jin. Kalau tidak ada jin yang membantu, tidak akan muncul penyakit, Pak. Biasanya kan hal-hal mistis. Nah, untuk menciptakan itu perlu mengadakan ritual-ritual khusus. Dikirim penyakit. Kekuatan kita untuk bisa menolak sihir banyak, diajarkan oleh agama. Di antaranya zikir. Zikir di antaranya yang diajarkan Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada Imam Al-Qurtubi, beliau bercerita, saya tidak pernah lepas membaca zikir ini pagi dan sore 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi pernah di suatu sore lupa baca, lalu malam harinya tersengat binatang. Kata beliau, maka barang siapa yang membaca zikir ini pagi dan sore sebanyak 3 kali, dia akan dilindungi oleh Allah dari gangguan insanian manusia, hayawanian hewan, syaitonian setan, jinnian jin. Jadi tidak bisa diganggu. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, barang siapa yang membaca zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un, kata Nabi, tidak akan diganggu oleh sesuatu. Baca, Pak, ya. Kalau pagi dan sore. Kalau sudah baca ini tak perlu, Pak, ngangkuin apa ke ruah. Jimat, perlindungan diri, perlindungan anak, perlindungan rumah, lalu dipasanglah tali, diikat pada badan. Apa namanya itu? Kalau yang masih dikerjakan sekarang, genti, ya, genti, diikat di perut untuk mencegah penyakit, katanya. Padahal ini termasuk perbuatan syirik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati seorang sahabat di lengannya diikat dengan tali. Lalu Rasulullah bertanya, apa ini? Mahatihi, apa ini? Ya Rasulullah, ini bertujuan mencegah penyakit ain, penyakit demam. Lalu Rasul bersabda, inzahha, lepas. Fa innaka in mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau kamu mati dan kamu membawa keyakinan ini atau memakainya, kamu tidak akan selamat selamanya. Berarti ini perbuatan syirik. Yang kadang tali atau benda-benda yang diyakini punya kekuatan tentu mendatangkan bantuan dari bangsa jin. Apapun bentuknya, kalau suatu benda diyakini punya kekuatan, mesti tersedot jin untuk masuk di situ, Pak. Apalagi memang sengaja diperlakukan dengan ritual khusus, apa, esonson, atau dikasih makan, makanannya biasanya dupa, dikasih minyak-minyak khusus yang memang beraroma mistis. Nah, itu pasti jin masuk, Pak. Tersedot dengan sendirinya, ada kekuatan masuk jin. Nah, kita cukup baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak akan diganggu oleh apapun, termasuk sihir. Selain daripada itu, ada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang yang memakan 7 butir kurma tidak akan diganggu oleh sihir. Jadi apalagi ini mau bulan Ramadan, kalau mau berbuka boleh dengan 7 butir kurma, tapi biasanya kan 3 kan yang dibagikan buka bersama. Tidak apa-apa, sunnah, ganjil. Tapi kalau bisa 7 butir.
Kalau tidak 3 pada waktu sahurnya, waktu berbukanya atau sahurnya 7 butir. Karena itu yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuka dan makan sahur dengan kurma. Kalau sampai 7 butir, di antara khasiatnya yang disampaikan oleh Nabi bisa mencegah sihir dan menyembuhkan orang yang keracunan. Kembali kepada persoalan jin. Nah, di antara yang menjadi pekerjaan jin baik zaman dahulu sampai sekarang, jin ini dimanfaatkan oleh para dukun untuk praktek-praktek perdukunan dan paranormal. Nah, di antara dukun pada zaman dahulu menggunakan bantuan jin untuk mencari informasi atau takdir-takdir di masa depan. Maka dukun itu menggunakan bantuan jin, karena jin bisa terbang ke langit dalam waktu yang sangat cepat. Makanya di antara pengakuan bangsa jin, ini ayatnya, wa anna lamasna samaa, dan sesungguhnya kami mendatangi langit. Lamasa itu artinya kan menyentuh kalau aslinya, Pak. Tapi yang tepat itu mendatangi langit, langit pertama. Lalu kami mendapatinya langit dipenuhi dengan para penjaga dari kalangan malaikat yang kuat, dan ada pengintai-pengintai yang siap melempar bangsa jin. Ceritanya begini. Sebelum Al-Quran diturunkan ke langit dunia, Quran kan diturunkan 2 kali. Pertama dari Lauh Mahfud di langit ke-7 diturunkan ke langit dunia. Di sana ada Baitul Izzah. Ini proses yang pertama, langsung 30 juz. Yang kedua, Quran dari langit yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa dan kejadian. Nah, ini baru dalam waktu yang panjang. Proses yang kedua. Nah, proses yang pertama itulah diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah langit pertama di saat tadi malam diturunkannya disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang pertama yaitu, Pak, diturunkan Quran dari langit ke-7 ke langit yang pertama. Sesuai dengan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatil qadri. Sungguh kami telah menurunkannya Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah menggunakan sigah anzala. Ada 2 kalimat bermakna menurunkan berkaitan dengan Quran. Satu, anzala, yang satunya lagi nazzala. Kalau anzala itu artinya menurunkan sekaligus, tapi kalau nazzala yunazzilu menurunkan tidak sekaligus, bertahap. Nah, kalau Allah menceritakan Quran diturunkan dari langit ke-7 ke langit pertama, biasanya menggunakan kalimat anzala. Inna anzalna, sesungguhnya kami telah turunkan langsung 30 juz dari langit ke-7 ke langit yang pertama. Baru nazzala itu berturut-turut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak diturunkannya Al-Quran ke langit yang pertama, sejak saat itu Allah memerintah para malaikat menjaga langit yang pertama. Jadi banyak malaikat menjaga di saat itu sampai sekarang dan seterusnya. Sementara sebelum Quran diturunkan, langit tidak ketat penjagaannya oleh para malaikat, sehingga dukun-dukun yang mengirim bangsa jin ke langit mencari dan mencuri
informasi langit tentang takdir-takdir seseorang yang takdir itu dibagi di langit pertama. Jadi ada istilah takdir harian, apa yang bakal terjadi sehari. Itu kan dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi, innal malaikata tanzilu fil anani wa huwa sahab. Sesungguhnya malaikat turun di awan, di langit pertama. Fatadkurul amro, maka malaikat menyebut urusan-urusan yang bakal terjadi selama seharian. Jadi disebut dengan takdir harian. Pembagiannya di waktu subuh dibagi, disebut. Nah, jin-jin yang naik ke langit, mereka untuk mencari informasi langit, malaikat menyebutkan banyak urusan berkaitan dengan takdir. Biasanya kalau di dunia datang seseorang pasien kepada dukun, lalu bertanya, bagaimana, saya punya rencana mau kerja, saya mau ini mau itu. Maka dukun pakai ritual, ini pada zaman dahulunya ya, yang dibentuk oleh jin. Maka jin naik ke langit mencari informasi dalam waktu yang sangat cepat. Karena itulah kemampuan jin, cepat mencari informasinya. Nah, ketika langit dipenuhi dengan para penjaga malaikat, maka banyak jin yang gagal mencari informasi di langit sehingga jatuh ke bumi dan akhirnya mengarang cerita berkaitan dengan takdir yang ditanyakan tadi. Tapi ada juga bangsa jin yang berhasil mencuri informasi di langit berkaitan dengan takdir, lalu disampaikan kepada dukun, dan itu benar. Maka Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, innal kuhan haddatsu bi syai'in, innal kuhan takallama bi syai'in faqad hadatsa. Ya Rasulullah, dukun itu berbicara tentang sesuatu dan menjadi nyata. Kata Nabi, na'am, iya, la syai'a, tapi tidak ada apa-apanya. Ma'amiati kizbah, bersama dengan 100 kedustaan. Maksudnya senika Pak, dukun-dukun itu ketika ditanya berkaitan dengan masa depan, ada benarnya dan jadi kenyataan, tapi banyak melesetnya. Banyak melesetnya. Ya, yang gagal itu banyak, cuman yang diceritakan supaya orang tertarik yang sukses, sementara yang gagal itu tidak diceritakan. Padahal kalau dukun itu memang pintar, kenapa harus jadi dukun? Kenapa dia tidak menerawang dirinya? Apa yang pantas, yang cocok jadi orang kaya, bagaimana caranya? Kok susah-susah jadi dukun, Pak? Makanya kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang pasiennya orang-orang bodoh. Padahal dukunnya juga tidak pintar, Pak. Nah itu ya, ini terjadi. Maka kata bangsa jin, wa anna kunna naq'udu, dan bahwasanya kami dulunya naq'udu, duduk, minha, dari langit, maqa'ida lisami, maqa'ida, di tempat duduk. Apa yang diduduki? Bintang-bintang itu. Lisam'i, untuk mendengar malaikat membagi-bagi takdir. Faman, maka barang siapa, yastami'il ad, yang mau mendengarkan sekarang, yajid lahu syihaban rasada, pasti dia mendapati baginya ada batu-batu yang dilemparkan, batu bintang yang dilemparkan, rasada, yang mengintai. Siapa yang melemparkan? Malaikat. Kita kan sering membaca dalam surat Al-Mulk, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kata Allah, sungguh kami telah hiasi langit dengan bintang-bintang. Masabi jamak dari misbah, artinya bintang.
Ada kalanya Quran menyebut bintang dengan misbah atau masobi, ada kalanya menyebut dengan kawakib, ada kalanya menyebut dengan an-nujum, sama bintang. Fungsinya menghias langit di malam hari. Wa ja'alnaha, yang kedua fungsinya bintang, kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, pelempar setan. Makanya ketika ada bintang, orang bilang bintang terbang, itu malaikat melempar setan. Sejak saat itu banyak gagal setan-setan yang naik ke langit. Tapi namanya setan tidak kalah akal, Pak ya. Mungkin tidak bisa mencari informasi langit, cari cara yang lainnya, mengarang-ngarang. Tapi di dunia perdukunan tidak hanya menggunakan bantuan jin, juga mungkin menggunakan rumus-rumus apa? Perbintangan, atau rumus-rumus membaca garis-garis tangan berkaitan dengan takdir, atau menggunakan rumus-rumus yang lain. Istilah orang Jawa itu primbon dan horoskop. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah mempelajari ilmu perbintangan berkaitan dengan takdir seseorang. Jadi beliau mempelajari ilmu perbintangan, juga mempelajari ilmu memanah, ahli beliau. Sampai ketika dites tentang seseorang, beliau menebak, oh orang ini, perempuan ini nanti mau melahirkan anaknya begini. Benar, Pak. Didatangkan orang, coba tebak orang ini gimana. Yang satunya orang ini matinya ditangkap sama penguasa nanti, yang satunya begini-begini, Pak. Benar, Pak. Tapi pada akhirnya Imam Syafi'i mengubur kitab ilmu perbintangan karena beliau tahu ini akan menyebabkan orang menjadi dukun. Dari sinilah Imam Syafi'i berpendapat mempelajari ilmu perbintangan, termasuk ilmu perdukunan dan ilmu sihir, mempelajarinya tidak dosa, alias boleh, tapi yang diharamkan mempraktekkannya. Sedangkan selain Imam Asy-Syafi'i, seperti Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat mempelajarinya saja haram, apalagi mempraktekkan lebih haram lagi. Jadi pada intinya jangan mempraktekkan, Pak. Ya, kalau sekarang kan orang malah dijadikan peluang besar ya. Karena kalau berbicara takdir masa depan, orang suka membaca garis tangan. Kadang benar juga, tapi kata Nabi tidak ada apa-apanya. Makanya kita tidak perlu datang ke dukun. Cukup kalau ada masalah, punya rencana, minta kepada Allah dengan cara sholat istikharah. Istikharah yang benar ini disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya. Kadang orang kan punya istikharah, nunggu mimpi kan. Ternyata mimpi itu yang ditunggu lewat istikharah tidak diajarkan oleh Nabi. Kadang mimpi yang datang bantuan setan juga, Pak. Yang benar bagaimana? Nabi bersabda, "Idza hamma 'alaikal amru." Kalau kamu bingung satu urusan, fastakhir rabbaka sab'a marratin. Kamu istikharah kepada Tuhanmu 7 kali. Summanzur ilal ladzi yasbiqu ila qalbika. Kemudian setelah istikharah dan doa, lihatlah apa yang terlintas di hatimu. Fa inna fihil khairah. Kan disitulah kebaikannya. Jadi istikharah itu aktif, Pak. Jangan pasif dengan mimpi yang ditunggu. Bagaimana aktifnya? Salat, lalu doa kepada Allah setelah salat. Doanya kan diajarkan Nabi juga itu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikan azim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir
wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fi, dan seterusnya. Muntah hafal doa saya jadi Rasulullah, boleh dengan bahasa kita sendiri Pak, yang penting sholatnya itu. Lalu minta kepada Allah, ya Allah kalau ini baik lanjutkan dan mudahkan berkahi, kalau ini tidak baik maka tunjukkan dan ganti yang lebih baik. Itu namanya istikharah. Setelah itu kata Nabi, lihatlah yang terlintas di hatimu, ada kemantapan, di saat itulah kamu mantap, itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali? Kata Nabi 7 kali, berarti sholatnya 7 salam. Maka kata Imam Syafi'i, kalau 7 kali tidak mantap, belum ada hasil, setelah doa belum ada kemantapan di hati, tambah lagi sholatnya sampai Allah kasih petunjuk lewat hati itu. Makanya di zaman sahabat, siapa? Sahabat Zubair bin Al-Awwam ya, beliau mau memperbaiki bangunan Ka'bah, itu istikharah dulu 3 kali, istikharahnya baru ada kemantapan. Jadi bukan nunggu mimpi Pak, istikharah nunggu mimpi malam, mimpinya bagus, kalau nggak bagus itu datang setan. Karena apa? Tidurnya kadang tidak pakai doa, maka yang datang kadang setan. Harus aktif, bukan pasif. Itu cara berkaitan dengan suatu urusan termasuk masa depan, minta petunjuk kepada Allah, bukan minta petunjuk kepada dukun dan para normal. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, selanjutnya wa anna la nadri, kata bangsa jin, dan bahwasanya kami tidak tahu, asyarrun, apakah keburukan, urida, yang diinginkan, biman fil ardi, kepada penduduk bumi, am arada, atau berkeinginan, bihim, terhadap mereka, Rabbum, Tuhannya, yakni Allah, rasyada, kebaikan. Jadi bangsa jin sebenarnya nggak tahu Pak, apakah Allah ingin memberikan keburukan atau kebaikan. Bangsa jin tidak tahu. Meskipun bangsa jin dikasih kemampuan, mereka tidak tahu sebenarnya. Cuman orang-orang jahil, bahkan sejak zaman Nabi Sulaiman, manusia pada umat Nabi Sulaiman meyakini bangsa jin adalah bangsa yang pintar, karena bisa mencari informasi dengan cepat. Makanya jin-jin yang sengaja mau menjadi setan, memanfaatkan kebodohan manusia untuk menipu. Dengan cara apa? Ya tadi, dimunculkannya ilmu sihir, dimunculkannya ilmu tebak-menebak, lalu dimunculkannya dukun-dukun. Nah, kalau tidak mempelajari akidah dengan benar, maka kita akan terjebak. Bukan masalah pendidikan kurang lalu datang banyak, bahkan yang pendidikan tinggi sekalipun Pak, banyak terjebak oleh para normal. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, jadi bangsa jin sebenarnya bodoh, cuman dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alam jin dan alam manusia itu berbeda. Hakikatnya manusia tidak mampu melihat bangsa jin dalam wujud asli. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku bisa melihat jin, itu dusta. Allah berfirman dalam Al-Quran, innahu huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Kata Allah, sesungguhnya dia iblis dengan kabilahnya sebangsa jin bisa melihat kalian. Ini juga kemampuan jin, bisa melihat kalian manusia di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi jin Pak bisa melihat kita nggak bisa melihat bangsa jin wujud aslinya. Cuman jin punya kemampuan merubah wujud. Nah, kalau merubah wujud, jin bisa dilihat. Wujudnya apa? Dalam bentuk jadi hantu, kuntilanak, genderuwo, tinta boleh. Ya itulah. Ada 2 penampakan bangsa jin.
Penampakan kepada orang tertentu biasanya penampakan itu yang sifatnya tertentu. Kalau penampakan tertentu biasanya tidak seutuhnya. Melihat jin, hantu, atau melihat apa? Hitam. Nah, kalau melihat hantu biasanya yang melihat hantu itu orang yang melihatnya di matanya ada jin, dan di tempat yang muncul hantu ada jin juga sehingga kontak. Tapi orang yang di matanya tidak ada jin, dia tidak bisa melihat hantu. Itu penampakan tidak utuh namanya. Tapi jin bisa menampakkan secara utuh, menjelma jadi manusia asli, jadi ular, jadi ini bisa. Dan Nabi menyebutkan biasanya ular yang ekornya putus atau punggungnya belang-beling itu penampakan jin kata Nabi. Atau menjelma manusia bisa juga. Seperti di zaman sahabat Umar jadi khalifah, beliau mengirim pasukan perang. Di saat itu beliau sedang menunggu-nunggu kabar gimana kondisi umat Islam. Ketika dalam peperangan umat Islam menang, di hari yang sama datang orang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab memberi kabar bahwa umat Islam menang. Kemudian 3 hari setelahnya datang utusan pasukan mengabarkan kami menang. Loh, terus kemarin siapa? Umar bin Khattab paham kemarin itu jin yang menjelma jadi manusia. Langsung memberi kabar. Ini juga ada cerita namanya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, ulama mufti Saudi ya. Beliau punya murid jin, Pak. Tapi jin ini menjelma jadi manusia asli sehingga teman-temannya itu nggak tahu kalau dia jin. Yang mengerti jin adalah syekhnya bin Baz. Datang menemui Syekh bin Baz, mau apa kamu? Saya mau belajar kepada engkau Syekh. Boleh, syaratnya engkau menampakkan diri sama seperti manusia. Tapi yang lain tidak mengerti kalau itu jin, taunya manusia. Nah, itu kemampuan jin. Makanya ayat yang setelahnya mengatakan wa anna minnas salihuna wa anna minal muslimuna wa minna duna dzalik. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik. Dan di antara kami bangsa jin ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada. Kami memiliki jalan yang berbeda-beda. Jadi jin sama dengan manusia, Pak. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Manusia ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau jin yang baik, yang soleh biasanya tidak mau dimanfaatkan untuk menjadi setan atau tidak mau menjadi alat sihir. Kalau memang jinnya ini soleh, karena kalau dia soleh mengerti kewajibannya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau jinnya jahat, macam-macam, Pak, mengganggu, bergentayangan, lalu mengaku sebagai si fulan yang sudah mati, sebenarnya itu bukan orang mati hidup datang mengganggu, bukan, itu jin yang datang mengganggu, ingin merusak keyakinan umat Islam. Maka kata bangsa jin, kunna tara'iqa qidada. Kami memiliki jalan yang berbeda-beda. Jadi kalau ada orang yang mengaku melihat bangsa jin asli, kata Imam Syafi'i, man za'ama annahu ra'a jinniyan lam naqbil syahadatahu. Barang siapa yang mengaku melihat jin wujud asli, ya, kami tolak persaksiannya. Maksudnya dia orang fasik. Tapi kalau dia mengaku melihat wujud jin-jin yang menjelma, itu boleh, karena memang kemampuannya bisa menjelma. Sehingga kata Imam Ibnu Taimiyah, seandainya bangsa jin itu diperlihatkan oleh Allah kepada manusia, maka manusia tidak bisa melihat dalam jarak yang panjang, yang jauh. Karena apa? Jumlah bangsa jin jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Karena bangsa jin lebih awal diciptakan dan menempati bumi dibanding Nabi Adam.
Dan bangsa jin memiliki umur yang jauh lebih panjang, 300 tahun, 200 tahun umurnya Pak. Manusia ya sekitar 60 tahunan. Makanya kalau ada jin, misalkan dia ngaku 50 tahun, biasanya masih anak-anak gitu. Kan ada di media sosial sekarang lagi rame Pak, di mana? Di Jember, di Jawa itu. Tiba-tiba rumah muncul api terbakar. Di sana muncul api terbakar. Ini pernah kejadian juga di Sumeneb. Lagi menikah, tiba-tiba kesurupan yang menikah. Karena menghidupkan nyanyian-nyanyian itu, nyanyian tradisional. Ternyata yang kesurupan ini diruqyah, jinnya bilang, "Siapa kamu?" "Saya masih anak-anak, sekolah," katanya. Sekolah TK. Jin sekolah TK ngakunya Pak. "Kenapa ke sini?" "Ya saya jalan-jalan." "Rumahnya di mana?" "Di sana, di gunung itu." "Kok tiba-tiba muncul api di sana?" "Ya saya suka main lilin," katanya. Ya tiba-tiba terbakar sarungnya Pak. Ada semacam itu. Nah, berarti perlu diruqyah orangnya dan diruqyah rumahnya, atau paling tidak dibacakan Quran dan zikir, sehingga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam gangguan, termasuk gangguan bangsa jin. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ayatnya masih banyak sebenarnya, tapi waktunya sudah masuk Isya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian, mohon maaf kalau biada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.